Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revivi Anggraini. Saya akan menjelaskan dari hasil analisis kelompok kami yang bertema esai opini yang berjudul Pengaruh Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. Penulisnya yaitu Amir Salim, Fadila, dan Anggun Purnamasari pada tahun 2021 dengan sumber Ekonomi Syariah, judulnya yaitu Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah, volume 7, nomor 1. Tema besarnya yaitu ekonomi mikro, dampak inflasi terhadap PDB nasional. Struktur esai pada bagian pendahuluan yaitu menjelaskan tentang dasar pemikiran mengenai masalah inflasi di negara berkembang seperti Indonesia. Inflasi seringkali dipandang sebagai indikator penting dalam perekonomian nasional yang mempengaruhi stabilitas harga dan kesejahteraan masyarakat. Pendahuluan ini juga menjelaskan bahwa pengendalian inflasi merupakan hal penting dalam menjaga kestabilan ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat. Lalu latar belakang masalahnya diliputi yaitu inflasi yang tinggi menyebabkan penurunan daya beli dan meningkatnya kemiskinan. Dalam tujuan penelitiannya yaitu menganalisis pengaruh inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi (PDB) Indonesia pada tahun 2016 sampai 2020. Data pendukungnya yaitu data BPS mengenai tingkat inflasi dan PDB. Struktur esainya yaitu isi atau metodologi. Bagian metodologi atau isi ini meliputi pada metode penelitian dan hasil analisis data. Metodenya yaitu kuantitatif dengan pendekatan time series pada tahun 2016 sampai dengan 2020. Dan sumber datanya yang diambil yaitu dari sekunder, laporan BPS tentang inflasi dan PDB. Lalu ada teknik analisis yaitu regresi linier sederhana menggunakan SPSS. Lalu masih dengan isi, yaitu penulis menjelaskan bahwa hubungan antara inflasi dengan variabel independen X dan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel dependen Y. Hasil uji menunjukkan bahwa nilai hitung ini berarti inflasi berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Selain itu, koefisien determinasi sebesar 0,806 menunjukkan bahwa 80,6% variasi pertumbuhan ekonomi dijelaskan oleh inflasi, sementara 19,4% dipengaruhi faktor lain seperti nilai tukar, kebijakan moneter, dan pandemi COVID-19. Jadi bukan hanya inflasi yang dapat mempengaruhi kestabilan ekonomi warga Indonesia, yaitu seperti faktor lain yaitu seperti nilai tukar, kebijakan moneter, dan pandemi COVID-19 juga dapat mempengaruhi meningkatnya tingkat kemiskinan di Indonesia. Struktur esai dalam pembahasan dan penutup. Ada 3 dalam pembahasan menyoroti bahwa inflasi yang tidak stabil mencerminkan kondisi ekonomi yang rapuh. Dan yang kedua, inflasi tinggi menyebabkan kenaikan harga barang dan menurunnya daya beli dan meningkatkan banyaknya pengangguran. Dan ketiga, pandemi COVID-19 menjadi salah satu faktor utama meningkatnya inflasi pada tahun 2020. Kesimpulannya yaitu inflasi berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Meskipun tingkat inflasi selama periode penelitian masih dalam batas normal, dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat tetap signifikan. Lalu penulis ini menekankan pentingnya kebijakan moneter yang hati-hati dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Oke, di sini saya akan membahas untuk unsur kebahasaan. Yang pertama ada unsur bahasa ilmiah, lalu yang kedua ada unsur kata baku dan kalimat efektif, yang ketiga ada unsur konjungsi sebab akibat, yang keempat ada unsur struktur deduktif, dan yang kelima ada unsur kohesi dan koherensi yang kuat. Selanjutnya pada bagian nilai keilmuan, yang pertama berdasar pada teori ekonomi klasik dan modern, seperti yang disampaikan pada teori Bodiono dan Putong. Lalu yang kedua menggunakan pendekatan ilmiah dan data terverifikasi. Yang ketiga menghubungkan teori dengan fenomena aktual, misalnya pada pandemi COVID-19. Yang keempat menunjukkan sikap kritis terhadap masalah ekonomi nasional. Yang kelima menginterpretasi data dengan metode statistik untuk memperkuat validitas penelitian. Selanjutnya untuk pada bagian nilai kebangsaan, yang pertama menunjukkan tanggung jawab akademisi terhadap stabilitas ekonomi Indonesia, lalu yang kedua mendorong kesadaran pentingnya peran pemerintah dalam mengendalikan inflasi, yang ketiga mengandung semangat nasionalisme untuk memajukan ekonomi bangsa, dan yang keempat menunjukkan kepedulian pada kondisi sosial masyarakat yang terdampak fluktuasi ekonomi.
Selanjutnya ada analisis kritis. Yang pertama kekuatan. Kekuatan ini ada 4. Yang pertama struktur sistematis dan ilmiah. Yang kedua menggunakan data aktual dan metode kuantitatif yang jelas. Yang ketiga relevan dengan kondisi ekonomi Indonesia terkini. Yang keempat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang hubungan inflasi pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya ada kelemahan. Yang pertama, minim pembahasan alternatif kebijakan ekonomi. Yang kedua, kurang eksplorasi terhadap variabel eksternal lain, misalnya suku bunga dan nilai tukar. Ketiga, gaya penulisan masih seperti jurnal penelitian, belum mengalir seperti esai opini. Yang keempat, belum ada refleksi pribadi atau opini normatif yang kuat dari penulis. Yang keempat, secara keseluruhan, esai ini menggambarkan integrasi antara ilmu ekonomi, tanggung jawab kebangsaan, dan kepedulian sosial. Selanjutnya, ada referensi dan saran pengembangan. Referensi utama itu ada dari Salim Al-Fadilah dan Purnama Syariah tahun 2021 tentang pengaruh inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia dari buku Ekonomika Syariah Vol 7. 1. Saran pengembangan analisis yaitu tambahkan bagian refleksi pribadi atau kritik kebijakan ekonomi pemerintah. Lalu sajikan data pembanding antara negara ASEAN. Selanjutnya, perkuat analisis korelasi inflasi dengan indikator lain seperti tingkat pengangguran atau investasi asing. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.